Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ChatGPT. Hari ini hari ke-11 umat Islam menjalankan ibadah puasa dan saya ingin berbicara terkait topik tentang hidayah. Bisa Anda jelaskan tentang hal itu? Tentu, hidayah dalam Islam merupakan petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang agar berada di jalan yang benar. Hidayah ini bisa berupa petunjuk dalam bentuk ilmu, kebijaksanaan, atau kekuatan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Hidayah sering dikaitkan dengan perubahan hati dan pikiran seseorang menuju kebaikan. Doa adalah salah satu cara umat Islam memohon hidayah kepada Allah agar diberikan petunjuk dalam kehidupan mereka. Ada orang juga sudah berdoa tetapi belum mendapatkan hidayah. Juga sementara orang lain mendapat hidayah. Bagaimana menurut ChatGPT orang agar dapat mendapatkan hidayah? Memang, setiap orang memiliki jalan yang berbeda dalam menerima hidayah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan hidayah. 1. Berdoa dengan khusyuk. Meminta petunjuk kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh harap. 2. Meningkatkan ibadah. Melaksanakan ibadah dengan lebih tekun, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. 3. Mencari ilmu. Belajar tentang ajaran Islam dan mencoba memahaminya dengan baik. 4. Lingkungan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif dan mendorong ke arah kebaikan. 5. Sabar dan tawakal. Memahami bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah, sehingga kita harus bersabar dan tetap tawakal. Semoga dengan usaha dan doa, kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang miskonsepsi terkait hidayah. Memang, ada beberapa misconception tentang hidayah yang bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir. Penting untuk diingat bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan atau pada waktu yang kita inginkan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun hidayah adalah anugerah dari Allah, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk berusaha, belajar, dan memperbaiki diri. Penting untuk menghindari sikap menyalahkan atau mencari pembenaran atas tindakan yang tidak sesuai, dan sebaliknya, terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus berusaha di jalan yang benar. Seringkali hidayah itu muncul ketika seseorang mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut ChatGPT ini gimana nih? Benar, seringkali hidayah datang melalui peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang. Peristiwa seperti kehilangan, cobaan, atau pengalaman yang mendalam bisa menjadi momen di mana seseorang merenung dan mencari makna lebih dalam hidupnya. Kadang-kadang, saat menghadapi kesulitan atau tantangan, seseorang menjadi lebih terbuka terhadap refleksi dan pencarian spiritual. Dalam momen-momen seperti itu, seseorang mungkin lebih sadar akan kebutuhan, akan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Penting untuk diingat bahwa setiap pengalaman, baik itu sulit maupun mudah, bisa menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah jika kita membuka hati dan pikiran kita. Semoga setiap peristiwa dalam hidup kita dapat membawa kita lebih dekat kepada kebaikan dan petunjuknya. Adakah dalil yang membahas terkait dengan hidayah ini? Tentu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang hidayah. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surah Al-Fatihah yang merupakan doa permohonan petunjuk kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah, ayat 6 dan 7, kita berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim, ghairil magdubi alaihim, waladdallin. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Selain itu, dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia meluaskan dadanya untuk menerima Islam.
dan barang siapa yang Dia kehendaki untuk menyesatkannya, niscaya Dia menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah dan kita harus selalu memohon petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan. Di dalam ayat tersebut mensiratkan bahwa seseorang yang dikehendaki, ada juga yang tidak dikehendaki. Bagaimana agar kita menjadi salah satu orang yang dikehendaki sesuai dengan ayat tersebut? Untuk menjadi salah satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. 1. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan bimbingan. Doa adalah salah satu cara kita menunjukkan kesungguhan hati dan keinginan untuk berada di jalan yang benar. 2. Meningkatkan ibadah. Melaksanakan ibadah dengan lebih tekun dan ikhlas. Melakukan amal kebaikan dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama. 3. Mencari ilmu. Belajar tentang ajaran Islam dan berusaha untuk memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bergaul dengan orang yang baik. Lingkungan yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik dan mendukung kita untuk tetap berada di jalan yang benar. 5. Sabar dan tawakal. Memahami bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah, kita harus bersabar dan terus berusaha sambil meletakkan kepercayaan penuh kepadanya. Semoga dengan usaha dan niat yang tulus, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah seseorang yang telah mendapat hidayah akan bisa tergoda oleh hal-hal yang tidak baik ke asalnya? Ya, itu mungkin terjadi. Sebagai manusia, kita semua memiliki kelemahan dan bisa terpengaruh oleh godaan atau situasi yang menantang. Namun, penting untuk diingat bahwa memiliki hidayah bukan berarti kita akan selalu sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons ketika menghadapi godaan atau kesulitan. Kita bisa berusaha memperkuat iman melalui doa, memperbanyak ibadah, dan tetap berpegang pada prinsip ajaran Islam. Jika kita merasa tergoda, penting untuk segera kembali kepada Allah, memohon ampunan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia selalu menerima taubat hamba-Nya yang kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan yang benar. Tadi Anda katakan bahwa salah satu orang yang mendapatkan hidayah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Bisa dijelaskan tips dan trik agar kita bisa sungguh-sungguh dan khusyuk? Tentu, berikut beberapa tips untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. 1. Pahami makna doa. Sebelum berdoa, pahami makna doa yang akan kamu ucapkan. Ini membantu kamu lebih fokus dan khusyuk dalam berdoa. 2. Carilah tempat yang tenang. Pilih tempat yang tenang dan jauh dari gangguan agar kamu bisa lebih fokus. 3. Mulai dengan pujian. Awali doamu dan memuji kebesarannya. Ini membantu hati menjadi lebih khusyuk. 4. Berdoa dengan khusyuk. Fokuskan pikiran dan hati pada apa yang kamu mohonkan. Hindari pikiran yang mengganggu. 5. Berdoa dengan tulus. Berdoalah dengan hati yang tulus, seolah-olah kamu benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. 6. Sabar dan jangan putus asa. Terkadang jawaban doa membutuhkan waktu. Tetap sabar dan jangan mudah putus asa. Semoga dengan tips ini, kita dapat berdoa dengan lebih khusyuk dan sungguh-sungguh. Apa yang dirasakan seseorang ketika dirinya itu mendapatkan sebuah hidayah? Atau mereka ini apakah mereka sengaja merasakan atau secara tidak mereka rasakan? Seperti itu. Hidayah adalah pengalaman yang sangat personal, dan setiap orang bisa mengalaminya dengan cara yang berbeda. Beberapa orang mungkin merasakan perubahan dalam hati dan pikiran mereka secara sadar, seperti perasaan damai, kebijaksanaan. Ya, terima kasih ChatGPT atas jawaban-jawaban Anda pada diskusi kita hari ini terkait dengan hidayah. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa jangan lupa tetap selalu stay tune di Rumah Belajar Kaltim dalam acara Ngaji Bareng AI. Acara ini didukung oleh SLCC, Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.